Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil tugas akhir saya dengan rekan saya yang berjudul pengujian perangkat lunak sistem reservasi hotel berbasis web. Jadi penelitian ini mengkaji kualitas fungsional dan juga non-fungsional sistem reservasi hotel berbasis web melalui pendekatan pengujian perangkat lunak yang komprehensif dan juga terstruktur. Baik, sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dulu. Perkenalkan, nama saya Nasaruddin dengan NIM 123230020 dari program studi informatika 23. Sebelum itu, yang saya hormati Pak Bagus selaku dosen pengampu mata kuliah UKPL. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, latar belakang dan tujuan penelitian. Jadi, latar belakang di sini untuk konteks masalah proses reservasi hotel secara konvensional masih mengandalkan pencatatan manual yang mana rentan terhadap kesalahan data, duplikasi pemesanan, dan juga inefisiensi operasional. Jadi transformasi ke sistem berbasis web ini menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kepercayaan pengguna. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memastikan kualitas perangkat lunak sistem reservasi hotel melalui dua pendekatan utama. Yang pertama, kualitas fungsional, yang mana memverifikasi bahwa seluruh fitur utama yang mana login, registrasi, dan reservasi kamar beroperasi sesuai spesifikasi kebutuhan pengguna. Untuk kualitas non fungsional atau yang kedua ini mengevaluasi aspek keamanan, performa, dan juga ketahanan sistem di bawah berbagai skenario beban dan serangan potensial. Jadi yang pertama ini lanjut ke testing yang dimana masuk ke white box testing, yang mana ini white box pengujian white box testing ini merupakan analisis kompleksitas psikomatik. Jadi pengujian black box testing dilakukan melalui analisis langsung terhadap source code untuk mengukur kompleksitas logika menggunakan metrik cyclomatic complexity atau MC-SHAPE. Jadi nilai yang direkomendasikan adalah kurang dari sama dengan 10 untuk menjaga keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan kode. Jadi di sini tiga untuk login modul, kompleksitas psikomatis, modul antidenis pengguna status pas. Jadi dua register modul, kompleksitas psikomatis, modul pendaftaran akun baru, statusnya pas. Dua reservasi modul, kompleksitas psikomatis, modul pemesanan kamar, statusnya pas. Dan 100% tingkat kelulusan. Seluruh model lulus pengujian white box testing tanpa temuan kritis. Jadi semua modul berada jauh di bawah ambang batas kompleksitas kurang dari 10, kurang dari sama dengan 10, menunjukkan struktur kode yang bersih, terstruktur, dan mudah dipelihara. Seperti itu. Jadi lanjut ke black box testing. Jadi hasil pengujian black box testing ini 30 kasus uji. Jadi ringkasan hasilnya di sini dari total 30 kasus uji yang dirancang mencakup skenario valid dan invalid pada seluruh fitur utama sistem diperoleh hasil sebagaimana di sini. 28 kasus uji pas, fungsi beroperasi sesuai ekspektasi. Yang selanjutnya itu 2 kasus uji file, terdapat inkonsistensi pada notifikasi dan validasi input. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tingkat keberhasilan di sini mencapai 93,33%. Jadi hanya kurang 6, hanya kurang 6,67%. Seperti itu. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa sistem secara keseluruhan telah memenuhi kebutuhan fungsional pengguna dengan tingkat keandalan yang cukup tinggi. Seperti ini. Jadi ini merupakan tabelnya seperti ini. Nah, pas atau lolos, jadi file atau gagal seperti ini. Baik, lanjut. Di sini kita memasuki analisis kegagalan. Jadi analisis mendalam di sini dua kasus uji yang gagal. Dua kasus uji yang tidak lolos memberikan wawasan berharga untuk perbaikan sistem. Nah, jadi di sini adalah analisis akar masalah dan rekomendasi perbaikannya. Yang pertama itu kegagalan 1, notifikasi email duplikat
Di masalah saat pengguna mencoba mendaftar dengan email yang sudah terdaftar, sistem tidak menampilkan pesan notifikasi informatif dan jelas. Jadi dampak di sini pengguna tidak memahami alasan penolakan registrasi, berpotensi menimbulkan kebingungan pengalaman pengguna yang buruk. Rekomendasi tambahkan validasi server saat yang mengembalikan pesan error spesifik. Email ini sudah terdaftar, silakan gunakan email lain atau login seperti itu. Yang kedua yaitu kegagalan. Yang kedua itu penanganan room ID tidak valid. Jadi masalah di sini sistem tidak menangani input room ID yang tidak valid atau tidak terdaftar secara elegan. Jadi berpotensi menyebabkan error pada sisi server, dampak kerentanan terhadap manipulasi input, dan juga potensi kebocoran informasi internal sistem kepada pengguna tidak berwenang. Jadi rekomendasi kami di sini implementasi validasi ketat pada input room ID dan tampilkan halaman error 404 atau pesan yang aman tanpa mengekspos detail teknis seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu security testing. Jadi pengujian keamanan ini ada 5 skenario kritis. Ini pengujian keamanan dilakukan untuk mengidentifikasi kerentanan potensial pada sistem. Dari 15 skenario uji diperoleh 14 dan 1 file pada skenario session timeout. Yang pertama itu autentifikasi, verifikasi mekanisme login, hashing password, dan pencegahan brute force. Ini status ini pas. Itu ya autorisasi berbasis role, pembatasan akses berdasarkan peran. Di sini admin versus user pada setiap endpoint. Di sini statusnya pas. Yang selanjutnya itu proteksi SQL injection. Jadi di sini validasi dan escaping input pada seluruh query database. Jadi status di sini pas. Di filter XSS scripting, sanitasi input pengguna untuk mencegah injeksi script berbahaya. Jadi status di sini pas juga. Untuk pengujian session, validasi manajemen sesi termasuk timeout otomatis. Status ini satu file session timeout tidak berfungsi optimal. Seperti itu. Kita masuk ke STLC. Di Unit and Integration Testing. Ini ringkasan eksekusi STLC. Jadi pengujian unit dan integrasi merupakan bagian integrasi integral dari software testing life cycle atau yang biasa disingkat dengan STLC yang dilaksanakan secara sistematis. Jadi total 62 kasus uji mencakup pengujian white box testing, black box testing, keamanan dan performa dengan alur data yang solid dan terverifikasi. Jadi seperti di gambar yang ini, ada unit testing, integration, system testing, dan performance. Jadi keempat fase STLC ini dijalankan secara berurutan untuk memastikan setiap lapisan sistem terverifikasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, yang mana menghasilkan cakupan pengujian yang komprehensif. Jadi hasilnya di sini 62 total kasus uji mencakup seluruh dimensi pengujian dari unit hingga performa, lalu data terverifikasi, data flow antar modul telah diuji dan berjalan sesuai spesifikasi. Jadi cakupan komprehensif, white box testing, black box testing, security, dan performance testing terintegrasi seperti itu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu performance testing. Jadi pengujian performa, load and stress testing dengan EPC Z-meter. Jadi interpretasi hasil sistem menunjukkan stabilitas yang sangat baik dan menghadapi beban pengguna yang meningkat. Jadi yang pertama di sini 0% error rate pada seluruh skenario 500 hingga 2000 pengguna konkuren. Jadi yang kedua yaitu tolerance saturasi pada 1000 pengguna. Jadi sistem mencakupi kapasitas optimal. Tidak ada degradasi performa signifikan hingga 2000 pengguna. Jadi di sini kesimpulannya sistem mampu menangani lonjakan trafik tinggi tanpa kegagalan, menjadikannya layak untuk deployment di lingkungan produksi dengan trafik menengah hingga tinggi. Ini seperti di sini untuk diagramnya. Baik, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan penelitian ini berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah dilaksanakan, sistem reservasi hotel berbasis web yang dibangun menggunakan PHP natif, MySQL, dan Bootstrap dinyatakan layak
digunakan dan memenuhi kebutuhan fungsional esensial. Kenapa? Karena di sini ada 4 poin. Yang pertama itu kualitas fungsional terjamin. Angka di sini yaitu sangat tinggi, yaitu 93,33%. Kasus uji black box test ini sangat tinggi, jadi ini termasuk berhasil dengan kompleksitas kode yang rendah, di mana CC kurang dari 3 pada seluruh modul utama. Yang kedua, itu keamanan cukup robust. 14 dari 15 skenario keamanan lolos, termasuk proteksi SQL injection, XSS, dan juga kontrol akses berbasis role seperti itu untuk bagian 2. Untuk yang ketiga, di sini performa sangat stabil. Angkanya itu 0%. Itu 0% itu sangat bukan lagi kecil, itu paling bawah 0. Di 0% ini error rate pada pengujian beban hingga 2000 pengguna konkuren dengan throughput yang konsisten seperti itu. Untuk yang terakhir itu siap untuk pengembangan lanjut. Kenapa? Jadi temuan minor pada notifikasi dan session penggemar manajemen dapat diperbaiki tanpa mengubah arsitektur utama sistem seperti itu. Jadi rekomendasi di sini untuk mengembangkan masa depan atau selanjutnya nanti untuk meningkatkan kualitas, keamanan dan skalabilitas sistem dalam jangka panjang. Jadi di sini ada 3 rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, migrasi ke framework modern. Di sini yaitu Laravel. Mengganti PHP natif dengan Laravel akan meningkatkan maintainability, keamanan bawaan, dan produktivitas pengembangan. Laravel menyediakan fitur seperti enrichment, ORM, migration database, dan juga struktur MVC yang terorganisir. Jadi integrasi payment gateway. Jadi untuk integrasi payment gateway di sini juga menambahkan fitur pembayaran digital melalui payment gateway. Contoh, Midtrans dan juga Ascended akan menyempurnakan alur reservasi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih lengkap dan juga jelas profesional. Yang ketiga yaitu peningkatan keamanan 2FA dan CSRF protection. Jadi implementasi two factor authentication atau biasa disingkat 2FA 2FA untuk melindungi akun pengguna dan CSRF token pada setiap form untuk mencegah serangan cross-site request forgery, terutama penting mengingat temuan session timeout yang perlu diperbaiki. Jadi implementasi bertahap dari rekomendasi ini akan membawa sistem bertingkat kematangan produksi yang lebih tinggi dan siap bersaing di lingkungan yang nyata atau yang profesional seperti itu. Jadi untuk PPT-nya sampai sini aja. Kita lanjut ke apa namanya demo mungkin. Jadi kita di sini logout terlebih dahulu aja. Oke. Kita logout dulu di sini, kita daftar terlebih dahulu aja dulu. Masukkan nama depan di sini. Kita masukin namanya Rijal misal. Rijal, terus kita masukin email di sini. Rijal. Passwordnya 123230020 23230020. Kita daftar di sini. Oke, kita simpan. Jadi kita pakai email yang tadi, login. Oke, dia dapat login, kita logout lagi dulu. Semisal kita daftar di sini ya. Terus kita masukkan namanya Jokowi, bisa dengan password 123. Kita daftar di sini. Nah, di sini terdapat kekurangan. Mana kekurangannya?
apabila kita menginput email atau mendaftarkan email yang sebelumnya kita pernah daftarkan, dia tidak merespon apa-apa. Harusnya di sini yang diperbaiki yaitu error, kita menambahkan error handling atau notifikasi yang mana memberitahukan bahwa eh, yang kita sedang melakukan di sini, yang kita klik daftar di sini, terdapat error yang mana tidak mengizinkan email sebelumnya mendaftar lagi seperti itu. Jadi harus login dengan email yang baru atau login kembali di akun yang sebelumnya seperti itu. Jadi dari kita login di sini aja. Di sini pakai Rijal yang tadi. Oke, di sini sudah terdapat masuk ke menu utama. Oke, ini merupakan menu utama. Di sini ada daftar kamar, riwayat reservasi. Di sini ada ya profil tadi dari Rijal dan juga jadi daftar kamar. Di sini ada economy room, budget room, standard room, dan sampai penthouses family room seperti itu. Nah, itu selanjutnya untuk tes selanjutnya itu di sini. Ini kita ngecek ID room di sini. Apabila kita untuk ID economy room di sini tercantum bahwa economy room di sini merupakan ID-nya itu 1. Apabila kita ubah ID-nya menjadi 60 misal, apa yang bakal terjadi? Ya, dia akan otomatis keluar. Harusnya di sini bakal muncul notifikasi atau error bahwa ekonomi dengan room 60 itu tidak terdaftar atau tidak ada di web hotel reservation ini seperti itu. Nah, di sini juga untuk codingannya kita balik ke codingan. Di sini untuk kami menyetingnya bahwa apabila eh, tidak ada tindakan atau tidak ada pergerakan di dalam web, itu harusnya keluar dari aplikasi seperti itu. Kita tunggu 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, webnya tidak terbuka, tidak tertutup sendiri, jadi itu mungkin bisa diperbaiki lagi. Oke, mungkin untuk penjelasan singkat dari presentasi proyek akhir saya Nasruddin yang berjudul pengujian perangkat lunak sistem reservasi hotel berbasis web. Mungkin sampai situ saja. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya pribadi mohon maaf. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bagus selaku dosen pengampu mata kuliah UKPL yang sudah sangat baik sekali telah mendidik kami. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.